Selamat malam rekan-rekan Cinggu Open US. Hari ini saya ditemani dengan Sifu Ali. Beliau adalah salah satu pendiri dari Federasi Kungfu Indonesia dan praktisi bela diri Jeet Kune Do Shaolin Kung Fu. Silakan Sifu Ali. Apa kabar rekan-rekan dari Cinggu? Pada hari ini Cinggu mendapatkan kehormatan kedatangan seorang yang menurut saya legendaris. Kenapa? Beliau sudah membawa nama harum Indonesia melalui dunia olahraga bela diri Korea, Taekwondo, dan bahkan terakhir saya mendengar beliau membawa masuk bela diri Hapkido. Siapa dia? Tetap open your eyes. Selamat malam Sobat Cinggu. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita kedatangan seorang yang legenda, yaitu Master Yoyo. Siapa beliau dan bagaimana sepak terjangnya? Tentunya kita ingin tahu lebih jelasnya. Dari mana dia berasal? Silahkan Master Yoyo bisa menyampaikan kepada rekan-rekan kita. Ya, selamat malam rekan-rekan Cinggu. Ini kehormatan bagi saya untuk dapat berbincang di sini. Saya sendiri berasal dari Yogyakarta lah, gitu. Boleh dikata. Walaupun lahirannya bukan Yogyakarta. Namun mengenal bela diri memang sejak kecil dan memang suka gitu bela diri. Nggak tahu mungkin karena cerita silat yang dibaca dari kecil gitu. Dulu belajar ada silat, ada kungfu gitu. Tetapi ketika yang paling lama itu belajar taekwondo ya. Sejak mulai SMP kelas 3 gitu ya. SMP ya, gitu sampai sekarang gitu. Ya, itu yang paling lama. Yang sedangkan yang lain sih ada juga gitu ya, belajar aikido juga, belajar kumdo. Macam-macam, tapi karena kesukaan aja gitu. Tapi memang yang ditekunin adalah taekwondo dan hapkido. Ya, hapkido. Hapkido mulai kenal dari tahun 1999, di mana saya mengikuti kursus untuk menjadi master instructor di taekwondo, dikenalin hapkido. Waktu itu tidak menyangka gitu bahwa besok saya mengembangkan ini, tidak pernah terpikirkan. Namun walaupun tidak secara intensif ya, setiap kali ke Korea kita belajar lagi, sampai kalau hapkido itu tahun 2011, 2012 makin often. Kemudian di 2013 betul-betul didorong dari sana untuk belajarnya betul-betul intensif, dan 2014 barulah saya mengembangkan hapkido Indonesia gitu. Pertama di mana? Di Yogyakarta. Ya, sehingga sampai saat ini pusat daripada pelatihan hapkido Indonesia itu di Yogyakarta. Walaupun dulu pernah sebenarnya hapkido banyak lah dulu ya, mungkin ada yang lebih belajar lebih dulu atau apa. Saya juga pernah 1 kali, 2, 3 kali di Jakarta dulu ada yang buka hapkido tahun 90-an gitu. Tapi memang tidak dikembangkan secara massal. Jadi hapkido ini berkembang secara massal sejak 2014 dari Yogyakarta. Dan kenapa kita memang mau? Ya karena memang kita mau membuat sesuatu yang baik lah bagi banyak orang lah gitu ya. Gitu. Berarti sekarang Master Yoyo fokus di dalam pengembangan hapkidonya gitu ya Mas Ria? Ya, taekwondo tentu masih jalan terus ya. Tetapi memang keorganisasian, jadi pengurus, kembangkan di dalam kepengurusan di hapkido, karena di taekwondo itu ada satu klausul lah gitu. Jadi kalau pengurus taekwondo memang sebaiknya tidak ikut di
2 pengurus bela diri gitu. Sehingga kan kita ya taekwondo kita tetap dorong terus, maju terus, murid-murid masih banyak yang latihan taekwondo kan. Kita bikin untuk taekwondo Indonesia maju. Namun kepengurusan saya ada di Hapkido lah gitu. Ya. Di luar ya, di taekwondonya di luar jadinya. Ya di luar lah gitu. Dewan kehormatan atau pembina gitu. Enggak lah. Saya bantulah gitu. Berarti masuk ke Indonesia tahun 2014. 2000 sebelum berkembang itu deklarasi. Saya 2014 melakukan deklarasi bahwa this is Hapkido. Saya membuat satu bersama master dari Korea yang datang, kita kenalkan ini Hapkido. Dan itu seminar internasional. Memang pada saat 2014 tanggapan cukup bagus. Waktu itu ada 10 dari 10 kota datang, ya. Ada 4 negara lain yang datang juga di sini. Sehingga memang responnya cukup bagus. Sehingga wah ini kayaknya kok bagus ya, gitu ya. Kita kembangkan gitu. Nah, kalau tadi Master Yoyo menyampaikan bahwa pertemuan dengan Hapkido bukan sebuah kesengajaan, tapi adalah kesempatan yang dipertemukan oleh pihak taekwondo sendiri gitu kan? Ya sebenarnya bukan dipertemukan. Jadi di taekwondo ini ada pelajaran kan ada bumse gitu ya, main jurus gitu ya, ada kyurugi fighting, ada juga hoshinsul, kyukpa. Nah, di dalam hoshinsulnya inilah saya tertarik karena jarang sekali pada zaman itu diajarkan ke murid-murid. Pada zaman itu ya, tahun 90-an itu jarang. Lebih orang main fighting sama main jurus gitu ya. Pertandingannya juga di situ. Nah, pada saat di Kukiwon gitu, kita lihat kok diajarin kuncian, ada jatuhan bantingan, di mana salah satu guru yang ngajarin itu bilang, "Are you interesting?" "Ya, saya interesting nih. Ini saya nggak pernah dapat ini." Ya kalau tertarik, ayo datang ke tempat latihan saya. Ternyata ini ada ya menarik. Nah, hoshinsul itu ya similar dengan hoshinsul di taekwondo dan hapkido itu bisa menyatu. Nah, disitulah saya merasa melengkapi daripada fight dan jurus dengan hoshinsul. Nah, ternyata itu hapkido juga mirip lah gitu ya. Jalan ya. Jalan, akhirnya jalan gitu. Nah, Master Hapkido ini jadi arahnya lebih banyak ke kuncian ya. Ya, memang dasarnya kan Hapkido ini kan dari Aiki Daitoryu Jujutsu. Itu dari Jepang, dari Takeda Sensei. Di mana dia punya salah satu anak asuh atau orang yang diasuh dari Korea itu namanya Choi Yong-sul. Nah, Choi Yong-sul ini ikut berbelas tahun di sana, kemudian ketika pulang dia membikinlah perguruan Hapki Yusul pertamanya, ya kan arti dari Aiki Jutsu itu tadi, Hapki Yusul. Kemudian pada waktu tahun 50-60-an itu semua orang banyak pakai do, karena lebih luas spreadnya. Kalau Jutsu seni perangnya, kalau do itu lebih jalan lah, ya, lebih bagus lah untuk dikenalkan. Di China namanya Tao. Ya, Tao. Akhirnya semua orang pakai Tao kan gitu. Ya, similar juga dengan Aikido, bahkan tulisan tulisan Cinanya sama, artinya sama, tetapi barangnya berbeda gitu. Ya toh, ada yang satu bilang spaghetti, yang satu bilang ramen, yang satu bilang yami, yang satu bilang ramyeon, nah bakmi, nah gitu. intinya sama bakmi gitu ya. Ya, intinya barangnya itu sama. Nah, tapi kalau saya boleh lihat tuh bahwa melalui media YouTube ya, Hapkido tuh banyak banget loh, Master. Ya, so many. Tapi apa yang menjadi minat Master akhirnya memilih dari Master dari Jongsul ya, kalau nggak salah ya. Choi Yong-sul itu pendiri yang pertama kali memang satu gitu. Kemudian dia punya 4 murid yang utama, kemudian dia ngembang ini 4 murid ini, bahkan dia bikin model bela diri yang berbeda, bahkan dia murid banyak sekali. Di Hapkido di dunia ini banyak, tapi rata-rata sebenarnya tidak punya kultur untuk dikompetisikan. Nah, saya memilih yang ini bukan karena ini jurusnya luar biasa atau apa, saya kira sama atau mematikan atau apa, enggak.
Saya memilih ini karena organisasi yang cukup besar ini itu punya jalur kompetisi. Nah, jadi banyak gitu nih, banyak grup gitu misalnya ya mengajarkan lebih banyak pada Hoshinsul tadi. Ya, kalau di kungfu mungkin Jinawa. Nah, semacam itu. Nah, itu memang basicnya di sana. Nah, tetapi ini dikompetisikan sehingga ini cocok dengan visi dan misi kita untuk dikembangkan sebagai olahraga bela diri yang dipertandingkan. Sehingga kita memang masuk ke KONI, kemudian kita akan develop ini sehingga kita sekarang masuk di PON dan segala macam. Ya, saya kira samalah dengan bela diri lain ya, banyak versi, banyak apa, tetapi kita memilih. Nah, saya memilih yang ini karena itu ada kompetisi. Kompetisinya ya. Oke. Berarti memang yang diharapkan dengan kompetisi ini tentunya arahnya nanti ke anak-anak bisa berprestasi gitu ya. Yes. Mantap. Ya, Nah, betul. kalau kita lihat ya bela diri yang pada umumnya kan yang kita tahu bahwa Hapkido itu lebih cenderung banyak memainkan tangan kosong gitu ya, Master ya. Nah, kalau saya ingin tahu dari Hapkido Indonesia apakah hanya mainkan tangan kosong saja atau ada alat juga nih, Master? Hapkido sebenarnya tidak tangan kosong. Hapkido mungkin di tingkat yang di dasar itu tangan kosong. Ketika dia mulai mendekati black belt, dia sudah mainkan beberapa senjata. Bahkan setiap tingkatan di kita punya kurikulum, dia akan menambah satu senjata. Gitu. Dari dimulai dengan double stick ya, karena itu memang khasnya di situ. Nah, double stick, kemudian main dengan pedang, kemudian dengan tongkat panjang, tongkat pendek, nanti dengan tali, dengan tongkat lengkung, kemudian juga pisau, kemudian juga kipas semacam itu ya, banyak sekali. Tetapi setidak-tidaknya yang digrupkan di kita itu adalah senjata yang tajam, tidak tajam, keras, tapi yang satu lunak. Nah, itu basicnya paling tidak 3 hal ini harus dipelajari gitu. Gitu. Berarti Hapkido tidak hanya membacakan kosong saja, tetapi juga ada senjata gitu, Master ya. Nah, kalau Hapkido sendiri itu sabuknya itu level paling bawah apa, Master? Lalu berapa tingkat, ujiannya itu berapa bulan sekali, Master? Nah, oke. Jadi kalau di Hapkido Indonesia kita punya 10 tingkatan. Oh, 10. Ya, dari sabuk putih, kemudian kuning, hijau dan seterusnya ya, biru, orange, merah, tetapi ada staff-staffnya ya gitu. Sampai ujian ke-10 dia akan ujian dan 1. Istilahnya apa tuh, Master, sebutannya? Di sabuk warna namanya cube juga, cube. Oh, Cube kalau sudah hitam ya dan. Kalau di Korea itu yang kita punya kurikulum itu cuma 7 tingkatan. Nah, tetapi ketika sampai dan 1-nya kurikulumnya sama dimakannya gitu. Nah, di kita dibagi 10, di sana dibagi 7. Gitu. Ada juga yang membagi negara lain ya 10 juga. Tapi nanti jumlah beban yang harus dipelajari itu sama. Hanya baginya. Orang Indonesia mungkin lebih senang ujian ya gitu. Terus sabuknya ganti-ganti gitu. Ya, mungkin begitu ya. Ada kebanggaan. Apalagi anak-anak itu lebih senang ya. Baru 3 bulan, 4 bulan ujian. Ganti sabuk lagi. Target berapa untuk satu tingkat itu? 3-4 bulan, jadi kalau 10 ya kira-kira 30 bulan ya. Nah, 2,5 tahun ya. 2,5 tahun. Ya, sampai 3 tahun lah. 2,5 sampai 3 tahun. Kalau dia memang continue rutin dan ikuti kurikulum. Ya, Master. Tadi sedikit kelompat. Yang ingin saya tanyakan, tadi tahun 2014 kan mulai berkembang. Tapi saya sempat dengar bocoran nih, bahwa sebetulnya Hapkido itu mulai masuk di Indonesia itu tahun 2012. Kalau misalkan mulai tahun 2012, dalam waktu kurun tahun 10 tahun ini nih, saya melihat perkembangan Hapkido itu wow banget. Hanya dalam waktu 10 tahun, Hapkido itu berkembang udah spektakuler, udah kemana-mana. Nah, yang saya ingin tanyakan nih, Master, apa yang membuat
apa yang bisa membuat menjadi sedemikian spektakuler perkembangan Hapkido? Pada satu sisi, master dulu orang taekwondo dan sekarang mengembangkan Hapkido tentunya nggak gampang kan untuk meyakinkan orang bahwa saya ini master Hapkido dan saya bisa mengajarkan mengenai Hapkido. Gitu. Silakan Master, bisa di... Ya, memang 2012 sama 13 memang saya cukup often untuk mempersiapkan diri dulu lah. Karena juga dulu belajarnya kan hanya parsial gitu. Nah, namun di 2014 begitu start ya kita langsung tancap gas saja cepat-cepat gitu. Ya, caranya ada 4 hal yang bisa saya sampaikan yang mungkin terekam dari saya. Saya banyak terbantu dengan network saya gitu. Memang tidak terpungkiri saya punya network di taekwondo mungkin lebih banyak. Kemudian juga bela diri teman-teman bela diri lain. Karena waktu seminar pertama itu ada orang aikido, orang karate, orang mana-mana yang teman-teman itu akhirnya mau tahu aikido kayak apa. Nah, bagaimana dia bisa tahu? Yang kedua, saya terbantu memang dengan pas saya timing. Waktu itu sosial media itu pas bagus-bagusnya 2014. Sehingga saya kenal-kenal dengan teman-teman di sosial media itu, saya bilang saya ini ada Hapkido, orang datang. Orang menelpon, bahkan mudah kan berhubungan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya memang mencoba dengan teman-teman itu membuat tim dulu. Artinya saya tidak mengembangkan saya dulu, kemudian di kota saya tidak. Saya membuat tim dulu dengan teman-teman ini. Teman-teman itu murid-murid saya yang awal-awal 2012-13 dia belajar Hapkido, udah agak siap. Jadi saya bikin dulu produsennya. Nah, produsennya kan pelatih-pelatih. Nah, saya ada sekitar waktu 2014 starting itu ada sekitar 20 lebih lah. Yang memang sudah 2 tahun latihan cukup bagus. Nah, disinilah ketika saya memang sprint bersama Korea memberikan support. Dan dia bilang ini mana yang mau diberikan license dulu atau sapu hitam dulu. Nah, dengan latihan ini saya bilang jangan berikan pada murid saya yang ada di Jogja, berikan dulu di 10 kota yang lain yang datang ke sini. Nah, terus nanti gimana? Nah, saya kelilinglah ke 10 kota itu. Jadi memang makan bubur itu mesti dari pinggir. Nah, setelah itu ya yang keempat, kita mau nak mau kuncinya cuma satu, kerja cerdas dan kerja keras. Jadi itu ya ternyata yang membuat Hapkido itu dalam kurun waktu 10 tahun nih, ya kalau mulai 2014 berarti lebih spektakuler lagi itu kan. 2014 sampai 2002 nih, 2022 berkembangnya udah ada berapa provinsi nih Mas? Saat ini 31 provinsi ya. Gitu. Mantap. Bahkan sampai KONI lagi. Ya. Masuk KONI itu? 2019. Jadi kira 5 tahun ya kita bisa masuk di KONI. Perjuangannya saya rasa itu. gampang. Tetapi karena dukungan keluarga ya, gitu. Oh gitu ya. Dukungan keluarga yang mau bersedia untuk ditinggal-tinggal. Itu paling penting, Master. Kalau keluarga tidak mengizinkan, Ya susah. Kita mau pergi diperhatiin. Nah ini enggak nih, kasih jalan ya. Saya memang jarang di rumah untuk kembangkan dari Aceh sampai Papua ya saya gitu. dengar dari Sifu Ali juga pengorbanannya soal materi untuk menyebarkan Hapkido ke Indonesia nih, seluruh Indonesia nih. Mungkin materi nggak seberapa, jujur saja gitu. Artinya bukan apa ya, yang justru pengorbanan itu ya perasaan toh keluarga ditinggal. Kemudian saya waktu mengembangkan usia sudah tidak muda lagi, sehingga waktu itu istri pun bilang lah, kamu tuh kok setat yang bela diri kayak gini kok baru umur segini gitu ya. Tapi nggak bisa lagi, saya tunda nggak bisa, saya maju nggak bisa rubah umur, ya sudah jalan aja gitu. Umur berapa itu? Saat itu saya umur 50-51 kan. Iya, sudah separuh abad itu baru mulai ya gitu. Sekarang umur berapa nih Mas? Sekarang sudah hampir 60 tuh. Hampir 60. Iya. Ini memang Semangat nih luar biasa. Semangatnya ini perlu diteladani. tekad semangat aja gitu. Jadi modalnya itu lebih besar itu daripada mungkin waktu materi apa ya, tekad semangat aja. Sama waktu lah ya. Iya, waktu ini memang luar bela biasa. diri perlu waktu. Dan telaten ya, sabar ya.
Karena kesulitan yang paling utama saya mengembangkan Hapkido itu sama seperti waktu saya juga bertaekwondo, itu mengubah daripada paradigma dan kultur yang baru ini yang susah sekali. Karena apalagi yang teman-teman yang bergabung kan dari latar belakang berbeda-beda, sedangkan Hapkido punya kultur sendiri ya gitu. Itu yang nggak gampang, karena orang merasa, ini kenapa begini? Ya, you mau ikut, ayo, nggak mau ya wes, kan gitu ya. Jadi dibutuhkan kerendahan hati. Iya, ya mesti sabar lah. Apalagi yang kadang diajari lebih tua, lebih senior, ataupun mungkin yang muda dan dia memang sudah juara apa saja, tingkatannya udah tinggi-tinggi. Tapi saya merasa saya tidak ngajarin orang lain. Ayo kita bareng-bareng lah ini. Kalau mau mengembangkan Hapkido ya kita bareng-bareng gitu. Gitu. Berarti tadi kuncinya di 4 tadi ya Master ya. Nah, Ya, yang ingat 4 hari ini. Oh, 4. Berarti setelah di luar 4 untuk sesi berikutnya Master ya. Oke, Pak Master, yang ingin saya lihat juga, yang saya perhatikan juga di dalam olahraga Hapkido ini, tidak seperti bela diri lain yang lebih menonjolkan pada sisi kerasnya. Jadi orang lebih cenderung, wah kalau ini mematikan. Tapi kalau boleh saya lihat dari beberapa waktu yang lalu dari teman-teman, ya karena kan kita punya teman-teman juga banyak dari Hapkido, menunjukkan sisi kehidupan dari sebuah olahraga atau dari ibaratnya dari gerak itu sendiri gitu. Jadi kalau bisa mungkin Master bisa jabarkan mengenai gerak dari keharmonisan itu tadi yang membawa gerakan itu bukan gerakan mematikan tetapi gerak yang hidup gitu loh. Dia ada filosofinya. Mungkin bisa dijelaskan Mas. Ya sebenarnya ini menurut saya gitu ya. Mematikan atau tidak itu kan tergantung niatnya orang yang lakukan kan gitu. Betul. Nah, namun dari Hapkido sendiri kan Hap itu kan selaras gitu. Ya, Ki itu Chi. Ya, jadi energi gitu. Nah, Do sendiri kan satu seni atau jalan. Jadi jalan menselaraskan energi. Jadi memang kalau kita tidak nonjolin kerasnya ya memang betul. Karena di Hapkido ini respon pertama selalu lunak. Karena ada satu konsep prinsip dasar itu ada yang namanya Wa Won You gitu. Wa itu menerima, Won itu melingkarkan atau menselaraskan, You itu mengalirkan gitu. Nah itu yang menjadi prinsip dasar daripada bela diri ini. Namun kita tahu bahwa di dalam sebuah pertarungan ya atau perkelahian ataupun satu ada berhadapan-hadapan, agak sulit kalau kita itu lunak semua, ya pasti ada keras lunak. Sehingga perpaduan itu yang terjadi, sehingga bela diri Hapkido lebih saya sampaikan itu kayak pakai bahasa sekarang tuh hybrid gitu. Nah, dan sifatnya memang Hapkido ini elektik gitu. Elektik tuh yang bagus ya diambil lah gitu ya. Bukan nyomot tapi oh ini bagus gerak ini. Ya selaras dengan kita juga, ya kita memang akan lakukan metodenya itu. Namun lebih bisa sifat hybrid itu kenapa? Ya kalau memang harus perlu pas keras ya kita keras toh. Kalau pas perlu lunak kita lunak. Namun selalu mendahulukan lunaknya dulu. Nah itu akan menjadikan satu apa ya kebiasaan jadi karakter. Kita tahu semua bahwa bela diri ini sebenarnya tujuannya bukan seni perangnya, tetapi bagaimana seni bela diri loh ya, bukan seni perang ya. Seni bela diri ini membentuk karakter. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang tidak selalu merespon keras dengan keras, kalau dilakukan bertahun-tahun berpuluh-puluh ribu kali, ya saya kira ada pengaruhnya bagaimana kita kalau berhadapan dengan orang sehari-hari gitu. Jadi keilmuan itu ke kehidupan sehari-hari yang dibutuhkan sebenarnya. Ya, karena ya itu tadi rasanya yang mana sih yang bela diri, saya tidak bilang paling hebat, itu tidak, semua bela diri hebat-hebat loh. Nah, tapi mana yang akan menjadi dibutuhkan dan berguna adalah bela diri yang bisa dipakai sehari-hari. Sehari-hari kan kita tidak berkelahi nih. Nah, sehari-hari mungkin kita kerja, kita berhidupan dengan orang. Nah, inilah sebenarnya bela diri ini kita latihan bisa dipakai. Buat sosialisasi. Ya, ngobrol itu tidak mau menangnya sendiri.
Kalau mau apa istilahnya ada komplain customer juga tidak bilang marah kan gitu ya. Nah, itu artinya kalau bela diri ini bisa jadi lifestyle, bisa jadi sehari-hari. I think this is better for our life, ya gitu. Memberi dampak ke lingkungan gitu Ya, Master, ya, buat diri sendiri. Kita belajar bela diri memang tujuannya untuk Yes. kehidupan, Ya, ya. bukan kalau efek dari bela diri memang bisa Ya, untuk pembelaan diri. Bahkan ada orang yang untuk bertanding atau bertarung, ya bebas saja. Tapi tujuan utama terakhir sebenarnya untuk kehidupan sehari gimana sih bela Yes. diri ini menerapkan kehidupan kita sehari-hari di Ya. masyarakat, Yes. dalam bisnis maupun Ya. dalam teman. Betul. Seperti Sensei. kalau di kungfu ada istilah kungfu is life. Life is kungfu. Iya, Sifu Yudi sangat tepat. Nah, setuju. Nah, apa namanya, dari seluruh rangkaian pembicaraan kita dari awal sampai detik-detik kita sesi terakhir ini, saya mungkin ingin mendengar dari Master, mungkin coach ya, semacam dari Master, motivasi gitu ya, buat generasi muda saat ini, dalam tentunya dalam mereka mengembangkan sikap mental yang positif melalui olahraga bela diri, terutama atau khususnya pada saat ini Hapkido, Master. Ya, Hapkido bagi saya atau Taekwondo juga semua bagus saya kira ya. Hapkido, Taekwondo atau Karate atau yang lain, ini suatu hal yang baik untuk dipelajari apalagi generasi muda karena bentuk mental dan karakter yang bagus. Selama kita latihannya benar-benar, bukan untuk tujuan yang lain. Ya, kemudian juga semua bela diri ini tools, alat. Ya, bahkan kita bilang jalan. Ya, saya berharap sih generasi muda mesti berlatih bela diri ya, karena ini bisa kita sehat, ya, bisa kita lebih kuat, terampil, ya, dan tentu saja membentuk karakter kita lebih bagus lah gitu. Ya. Jadi buat rekan-rekan Cinggu yang mempunyai usia anak-anak usia masih remaja, bisa diajak bergabung bersama dengan Hapkido dan tentunya membantu anak-anak memiliki sikap mental yang positif, memiliki anak-anak yang lebih tangguh, tough dan selalu berpositif thinking. Ya. Tidak mudah menyerah, apalagi di kondisi saat ini gadget yang selalu menjadi teman mereka. Siapa tahu Hapkido bisa menjadi pengganti permainan gadget anak-anak kita. Wah, hebat sekali Oke. dia. Bisa berprestasi juga. Ya, Hebat sekali dia ya. ngelah kita semua sama-sama. Nah, sebetulnya tidak lengkap ya rekan-rekan Cinggu kalau kita tidak melihat seperti apa sih Hapkido gitu kan. Nah, supaya kita lebih detail, lebih jelas lagi seperti apa sih Hapkido, jangan lupa tetap stay di sini, open your eyes. Sifu Ali, saya dengar dari Sifu Ali bahwa Master Yoyo baru pulang dari Korea. Saya mendapat info nih bahwa Master Yoyo kemarin ada ujian kenaikan tingkat di Korea. Selamat dong Master. Udah jadi dan berapa sekarang Master? Waduh, selamat Master. Terima kasih. Jadi ini gimana nih ceritanya nih kok sampai bisa atau misalkan kesempatan itu bisa dapat gitu. Ya memang di Hapkido itu kita punya organisasi untuk menjadi pelatih pun kan ada tingkatan-tingkatan, bukan hanya sekedar tingkatan sabo atau dan gitu. Dan memang lisensi itu harus diupgrade terus setiap beberapa tahun sekali. Kebetulan kita sudah kena pandemi, kena apa? Ya mau tak mau kita harus datang ke sana dan di-upgrade. Hanya pada saat upgrade dan update itu ya saya didorong untuk ujian karena sudah lama enggak ujian gitu aja. Itu jenjang sabuk tertinggal dan berapa tuh Mas? Kalau di kita punya organisasi itu dan 9. 9 ya. Oh, oke. Beliau sudah sampai jam 9. Belum Dan 8 ya. Ntar lagi nih nanti dan 9. Dan ini adalah uniformnya itu ya Mas Re ya. Ya ini ya, Bisa diceritakan Mas Re, ini artinya apa? Kemudian strip ini melambangkan apa dan kan udah dan 8 nih.
Kok biasanya kan di tempat lain tuh kan banyak pipa-pipa berjejer-jejer gitu ya. Gitu Jadi kalau yang pakai itu kadang sampai sakit pinggang gitu ya karena keberatan itu. Bisa dijelaskan Mas? Ya di Korea sih sangat jarang yang pakai itu ya gitu strip. Itu satu pertama begitu dan kita rasa itu bukan yang esensial ya gitu. Nah, sedangkan baju memang ada beberapa strip ini memang ada tingkatan yang kalau polos itu masih dasar gitu. Kalau nanti stripnya ada 1, kemudian ada 2, kemudian celananya, kemudian ini memang di sana dibagi-bagi begitu. Tapi kalau saya ngikutin aja karena dikasih ini gitu. Dikasih, tetapi ya memang kalau sudah dan 7, 8 itu lengkap ini stripnya beginilah di organisasi kita gitu. Oh, begitu. Sebenarnya juga tidak harus hitam gitu, bisa putih juga, tetapi kita memang sudah di rapat sekian tahun yang lalu kita untuk brand image kita punya organisasi kita pakai warna tuh kita pilih choice itu officially hitam. Oh. Saya hitung nih ada 8 garis. Enggak, bukan gitu, tapi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya benar ya. enggak juga gitu. Tapi memang setahu saya kalau model pakaian begini tuh Jepang ya Master ya. Ini Enggak, ini Korea, Jepang, China saya kira ini modelnya begini. Itu kalau Korea disebut hanbok ya. Nah, kalau untuk latihan maka disebut dobok gitu. oh sebutannya dobok. Dobok. Oh. Bok itu baju. Nah, baju latihan. Oh, begitu. Kalau hanbok baju Korea. Oh. Singkat cerita, si Fuali, Apa? Master Yoyo harus peragain. Apa sih namanya? Oh iya betul, karena beliau sudah menggunakan seragam kan, berarti dia harus memperagakan. Apa itu gerakan-gerakan dari Hapkido, Master? Ya, Hapkido sebenarnya seperti saya sampaikan dia bela diri yang elektik, dia banyak ambil untuk banyak macam gitu, kemudian hybrid. Memang mengutamakan satu sikap itu how to respond, bagaimana merespon. Maka kita bilang sebenarnya bela diri semua sama ya, tidak untuk nyerang dulu gitu. Nah sehingga kalau sudah ada kompetisi itu sebenarnya jadi ada yang nyerang gitu. Nah tetapi Hapkido dasarnya memang tidak untuk menyerang dulu, menerima. Bahkan kalau kita bilang Hapkido ini tidak mempelajari bagaimana satu serangan ditangkis atau di apa, tetapi lebih kepada bagaimana kita merespon itu serangan itu sebagai satu entitas energi yang datang. Sehingga kita bagaimana merespon energi yang datang itu dengan menselaraskan. Hapkido itu jalan menselaraskan energi. Gitu. Berarti tadi dengan 3 one apa tadi? Wa won you. Wa itu accepted ya, menerima. Won itu mengolah lah, melingkar gitu. You itu mengalirkan. Oh, kalau gitu supaya teman-teman dari Cinggu bisa lebih jelas, bisa Apa itu dipraktekin. Wa won you gitu ya? Ah ya betul, Master. Praktekin piye itu. Boleh. Gimana, Master? Nah, ini kalau pakai handphone susah. Ah ya, bisa dibantu. Ya. Saya Jadi banyak pelatihan di Hapkido dasarnya itu pada kejadian sehari-hari ataupun pakai contoh-contoh sehari-hari. Iya. Tapi tentu saja Hapkido ini masih bela diri yang tradisional, sehingga ya contoh-contohnya ya tradisional gitu. Ya seperti orang dipegang tangannya, seperti orang dipegang bajunya, seperti orang dipukul. Latihannya begitu dan diberpasang-pasangan gitu. Oh berarti harus pasangan ya. Harus pasangan, harus langsung. Jangan sampai kita mukul-mukul sendiri, nanti sakit sendiri. Memang ada kita main jurus, tetapi sebenarnya lebih banyak berpasangan. Kemudian bagaimana maksudnya nanti jurusnya berpasangan gitu? bukan jurus ya. Artinya misalnya ada orang tiba-tiba tangkap tangan saya. Tangkap. Nah, seperti ini tiba-tiba begitu. Oke. Nah, tapi banyak orang salah mengerti kenapa latihannya tangkap-tangkapan. Memang kalau anak-anak yang kita latih, nah dia tangkap dulu. Nah, baru gini. Nah, ini anak-anak. Nah, tetapi kalau dewasa ya tidak bisa begitu dia senggol saya sudah begitu. Nah, itu Oh, responnya lebih ya, cepat ya. ini timing kan? Iya. Gitu. Misalnya dia tangan sini, enggak tangan sini. Nah, saya timing gitu. Betul. Ya, timing tidak boleh saya kayak latihan 1, 2 ya ini anak-anak. Ini latihan dasar lah. Dasar, Iya, gitu. Master. Kalau saya juga nggak bisa begitu, langsung belajar dari dasar dulu. Kemudian pukulan, Iya. misalnya ada serangan pukulan. Nah, kita memang tidak blok langsung keras dan keras begini nih. Enggak, kita bloknya memang agak sedikit beda. Tetapi anak-anak juga kita latihannya biasa. Dia pukul,
saya begini. Oh. Tapi ketika Udah tingkatnya sudah lewat ya pukul saya gitu kan. Nah kan itu beda gitu. Oke. Jadi ketika dia tenaga itu pun dewasa beda. Beda dengan ini, tapi ini dengan ini beda tuh. Beda. Jadi nempelnya tangan itu beda. Jadi tenaga ini kalaupun saya mau lewat saya lewatkan. Tapi bukan untuk dibentuk. Betul. Nah itu yang membedakan Wah tadi ya. ya wah. Jadi setiap kali masuk, ini masuk. Won ini kita mengolah nasi lingkaran. Nah, U-nya ya terserah. Gitu. Wah, luar biasa. Mantap boy. Saya paling senang lah lihat si Fuali begitu tuh. Puas saya. Tapi justru dengan begitu teman-teman Cinggu kan makan lebih jelas kan. Jelas. Nah, Satu hal, kalau melatih anak-anak memang beda. Misalnya ada orang pegang, anak-anak itu pegang. Nah kalau anak-anak mungkin begini udah cukup. Oke. Ya, gitu. Nah memang kalau dewasa, ya mungkin dia akan terasa lain. Nah itu akan terasa sedikit lain. Sedikit ya, lain. ataupun ini itu sedikit lain. Ya karena udah dewasa, maka ini memang hati-hati gitu. Kalau si Fuali itu termasuk bang dewasa udah tua. Gitu. Oh gitu ya. Lain lagi, lebih gitu. keras lagi harusnya. ya. Oke. Ya udah kita coba Master Yoyo memperagakan ya. Oke. Silakan Master. Kemudian kita ada jurus di Hapkido ini ada jurus. Namun jurus itu sebenarnya juga hanya pengecawantan daripada ini. Nah, misalnya kita juga ada teknik penapasan. Misalnya ada potongan jurus ya. Misalnya ada potongan jurus begitu. Seperti ini. Ini potongan jurus. Oh, potong jurus. Ada rangkaiannya panjang. Tetapi sebenarnya itu apa kok tadi? Maksudnya ya? Dia itu seperti ini. Dia pukul saya. Nah ini masuk. Nah ini masuk. Nah kemudian seperti tadi yang kenapa kok ada begitu? Iya. Nah dia sebenarnya adalah ketika ini masuk saya ini. Nah ini. Nah nanti kalau sudah tingkat lebih lanjut, dia lebih banyak lagi. Nah itu baru ini. Gitu. Oh mantap. Dan apa ya? Ini sebenarnya kalau anak-anak ngajarnya 1, 2, 3 balik sana. Tapi kalau dewasa mungkin lain dan sebenarnya ini tidak ada tenaga di sini. Hanya ini kalau sedikit itu, dia langsung jatuh. Iya. Gitu. Oke. Tenang. Si Fuali udah biasa. Master, udah biasa dia mah begitu. Iya, dia udah biasa dia. Lebih kenceng lagi kalau bisa, Master. Oke. Terima kasih buat pertemuan hari ini. Kita cukupkan acara hari ini ya daripada saya pulang nanti terpincang-pincang. Ya, dan memang kalau di pertandingan berbeda lagi teknik-teknik yang boleh dipakai dan tidak gitu. Jadi mungkin pertandingan sering agak sedikit mirip-mirip dengan taekwondo atau karate karena dia ada tendang ada pukul gitu. Tapi ya sama kita ada nilai-nilai yang pakai body protector juga ya Mas atau yang karena olahraga ketika mau di sprint kuat nomor 1 itu keselamatan. 1 adalah safety. Karena ini olahraga bukan olahraga. Nah, kedua adalah ideal teknik. Harus tekniknya tuh bisa ideal. Menunjukkan bela dirinya. Yang ketiga adalah fair play. Ya harus supaya ada standar-standar yang tepat. Biar adil ya. Ya tapi banyak itu tendangan gitu, pukul, kunci, banting, tapi tidak grappling. Gitu. Itu tadi kalau dari masing-masing jenjang itu juga mereka mendapatkan jurus plus sama jinafa atau sebutannya apa tadi? Sinsul ya. Jadi setiap kabuk putih, kuning masing-masing ada gitu. Ya, betul lah. Banyak banget ya. Oh, banyak banget. Tetapi sebenarnya kalau dilihat itu basicnya enggak banyak. Basicnya enggak banyak. Tetapi ketika itu di ini jadi ratusan ribuan kan gitu. Tapi itulah memang perbedaannya. Dari masing-masing perguruan memang memiliki gaya masing-masing. Tapi justru itulah Indonesia. Jadi kebinekaan ya, Master. Apalagi yang mau diperagain
Master? Ya, Cukup? jangan tanya-tanya. Oh, Nanti udah cukup nih. Saya punya adik ini susah. Iya, dia udah nyerah nih. Oke. Tapi yang penting bahwa acara hari ini atau pada sesi yang Terakhir ini. agar teman-teman dari Cinggu, rekan-rekan Cinggu bisa melihat jelas seperti apa Hapkido itu, supaya teman-teman dari Cinggu bisa yang tertarik itu bisa ikut bergabung. Dan mungkin terakhir Master ingin tanya untuk yang di kawasan Jakarta ini Hapkido dari mana aja Master? Waduh, saya Mungkin juga teman-teman banyak, ada yang tetapi anak-anak. Hapkido ini memang kita kembangkan dengan digitalisasi sistem. Jadi begitu lihat tulis Hapkido Indonesia di peta Jakarta tuh ada tempat-tempat latihan yang sudah terregister. Jadi tempat latihan diregister. Dari Aceh sampai Papua juga di mana tempat latihan yang terregister, jamnya jam berapa, pelatihnya siapa, udah tingkatan berapa, fasilitas latihannya apa, itu memang semua terregister. Kalau nggak gitu susah loh, Indonesia besar sekali. Betul. Luar biasa, luar Ya, biasa. betul. Iya. Nah, pelatihnya sudah expired, lisensinya belum, itu ada di situ. Wah, mantap dong berarti. Ya, jadi mesti lihat dulu teliti sebelum belajar. Berarti teknologi memang sudah tidak bisa dilawan lagi. Nah, itu Salah satu yang harus berkembang. Ini kan Pak. Nah, bagaimana? Oh, oke. gitu. Oke rekan-rekan Cinggu, ini tadi adalah sebuah perjalanan dari sebuah kasanah bela diri baru yang dikembangkan atau dibawa masuk ke Indonesia dari Korea oleh Master Yoyo. Dan kami berdua di sini berterima kasih dengan Master Yoyo. Sama-sama. Kita juga patut berbangga seorang legend dari bela diri Taekwondo dan sekarang menjadi Hapkido, sebuah hal yang luar biasa. Kami dari Cinggu mengucapkan terima kasih Sama-sama. buat kehadiran Master. Saya juga ada satu souvenir buat. Wah, Iya. Nah, souvenir ini dipersiapkan oleh Sibu Yudis jauh-jauh hari khusus. Ya, Master. Ini seragam internasional kita di saya pas lagi ke Phuket, Thailand, menghadiri internasional kungfu dikasih ini. Waduh. Saya kasih Master Yoyo. Padahal Sangat luar biasa. saya nggak dapet. Dikasih dia. ya ini saya juga ada kenang-kenangan t-shirt Hapkido. Terima Buat kasih Master. Ibu Yudi. Ini pasti dari Korea. Wah, ini dari Indonesia. Terima kasih banyak Master. Sama. Terima kasih. Ya. Ini adalah sebuah kenang-kenangan yang kembali disampaikan oleh Master Yoyo. Tapi yang paling penting bahwa Hapkido sudah menjadi cabur resmi dari KONI dan pada tahun 2024 akan mengadakan pertandingan di PON Medan, Aceh. Jadi bagi teman-teman rekan-rekan Cinggu yang masih muda-muda ingin berprestasi, yuk kita bergabung. Dan linknya ada di bawah ini. Ya, jangan lupa klik link di bawah ini. Dan apa aja sih yang dipertandingkan? Mungkin Master bisa memberikan bocorannya? Ya, di PON Aceh Sumut tahun 2024 kita akan mempertandingkan 3 kategori. 3 kategori. Satu kategori Dairyun atau pertarungan. Yang satu lagi adalah kategori Hyung atau jurus, peragaan jurus. Yang satu lagi adalah Hosinsul atau peragaan teknik bela diri praktis. Kuncian gitu mungkin Master ya? Ya. Sinafa gitu kalau bahasa kita kungfu. Ya. Oke. Sebenarnya ada nomor tambahan yaitu nomor lompat. Oh, ada lompat juga. Nakbok. Ya, karena kita memang punya juara dunia untuk nakbok itu memang dari Indonesia. Wow, Kebetulan dari Aceh tuan rumah. Jadi ini memang berarti kesempatan. Yes, mantap. Jadi bagi rekan-rekan Cinggu yang masih muda-muda dan yang suka hobi lompat-melompat, nah di sini nih kesempatannya. Daftarnya di link bawah ini ya. Nah, dan kalau ingin berlatih, nanti kita akan beritahukan kapan sesi untuk di Cinggu.
Ya, nanti Cinggu bisa kita buka kelas untuk Hapkido. Tapi kapan waktunya? Tunggu tanggal mainnya. Oke, rekan-rekan Cinggu, kita ucapkan sampai ketemu lagi dan salam olahraga dari kami.